Adik-adik, ketemu lagi sama Kalori ya. Nih Kalori welcoming-nya minggu kemarin, minggu ini juga ya. Menyapa kalian gak apa-apa ya. Kalori harap kalian gak bosen nih lihat tampangnya Kalori ya. Oke, Kalori mau ngingetin lagi 3 peraturan Rocky. Ayo, siapa yang masih tahu? Pastilah masih tahu ya. 1, stay on your seat. 2, whistle mean quiet ya. Kalau misalnya nggak ada whistle ya ketika mama papa bilang ayo jangan ribut. Nah kalian harus sudah diam, kembali lagi fokus pada ibadah. Yang ketiga, respect each other. Betul, kalau kalian di rumah beribadah bersama kakak dan adik kalian atau nggak mama papa, kalian harus respect ya. Nggak boleh jahil, nggak boleh itik-itik adeknya atau nggak toel-toel adeknya atau kakaknya ya. Pokoknya harus duduk tenang dan juga siapkan hati kalian tentunya, buka hati kalian untuk siap beribadah. Betul, kalau Kalori nggak perlu nih nanya lagi kalian udah mandi apa enggak gitu ya. Kalian sudah tahu kalau kalian mau beribadah ya kalian harus rapi tentunya ya. Kalau belum mandi pun nggak apa-apa deh ya. Yang penting hati kalian ya. Hati kalian fokus dan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tentunya kalian harus menyiapkan Alkitab dan juga catatan ya buat untuk mencatat poin-poin yang nanti akan di-sharingkan oleh Kak
Kak Wahyu ya yang membawa firman minggu ini. Oke adik-adik, sudah siap? Yuk kita mulai ibadah kita pada hari ini. Shalom adik-adik, berjumpa lagi bersama kami bersama Kanandes dan Kak Nona di ibadah minggu pagi ini. Semua sudah siap mau memuji Tuhan? Mana suaranya? Ayo semua. Oke, suaranya kedengaran banget. Mari kita bangkit berdiri. Tapi sebelum kita mau memulai, kita mau berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Teman-teman, sebelum kita roki ibadah, kita doa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kita mau ibadah, semoga kita sukacita dan senang, dan kita nggak sakit Tuhan, semuanya nggak sakit Tuhan. Kalau kakak Roti nggak sakit Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kita bisa gereja Tuhan Roki, haleluya, amin. Kakak Roki, lanjutkan aja ibadah Rokinya. 2, 3. Amin. Oke adik-adik, mari semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Hai. Get up and tell the world. Get up. Some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up and tell the world. Get up and tell the world. Get up. Some people haven't heard Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Every day in all that you say and do, there is a way to say that He loves you. Get up and tell the world. Get up. Some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Every day in all that you say and do, there is a way to say that He loves you. Every day in all that you say and do, there is a way to say that He loves you. Get up and tell the world. Get up. Some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Get up and tell the world. Get up and tell the world. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and your life will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, and your life will surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're
If you're happy and you know it, shout amen. If you're happy and you know it, and your life will surely show it. If you're happy and you know it, shout amen. If you're happy and you know it, do all three. If you're happy and you know it, do all three. If you're happy and you know it, and your life will surely show it. If you're happy and you know it, do all three. If you're happy and you know it, dance around. Shalom adik-adik. Kau dengar dari tadi kalian semangat waktu memuji nama Tuhan. Ikut lompat-lompat seru ya. Nah sekarang saatnya kita sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya ayo kita sama-sama berdoa bersama Kak Wahyu ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami masih punya kesempatan untuk bersama-sama beribadah secara online, bersama-sama memuji menyembah Engkau, dan bersama-sama untuk belajar firman. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya urapan Tuhan hadir untuk setiap adik-adik yang saat ini sungguh-sungguh mau menjadi murid Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Dek, masih ingat firman Tuhan yang minggu lalu dibawakan oleh Kak Deborah? Masih ingat? Tentang tahta ya? Tentang siapa yang adik-adik pilih untuk di dalam hati adik. Kau boleh tanya nggak? Siapa yang kalian pilih? Siapa dek? Tuhan Yesus yang kalian pilih. Wow, kalian hebat. Boleh Kak Wahyu tanya nggak kenapa kalian pilihnya Tuhan Yesus? Bukan karena disuruh papa mama kan? Adik-adik pilih sendiri kan? Bukan karena itu dibisikin Kak sama kakakku. Bukan ya. Kalian pilih sendiri karena adik-adik tahu bahwa setiap kita yang diciptakan Tuhan Yesus memang punya kehendak bebas untuk memilih siapa yang menjadi raja atas diri kita. Kalau kita semua memilih Tuhan Yesus yang menjadi raja, ada tanggung jawabnya, Dek. Apa itu, Kak? Artinya kita harus kenal siapa itu Tuhan Yesus. Kalau Kak Deborah minggu lalu udah sampaikan, gimana cara mengenal Tuhan? Dengan baca Alkitab. Sebelum adik-adik baca Alkitab, adik-adik juga sungguh-sungguh minta kepada Tuhan dengan berdoa. Nah, hari ini Kak Wahyu itu melanjutkan yang sudah Kak Deborah sampaikan di minggu lalu, kalau kita semua memilih Tuhan Yesus sebagai Raja di dalam hati kita, tanggung jawabnya kita harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita. Salah satunya dari ayat firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1 dan 2, Kak Wahyu bacakan ya. Adik-adik boleh minta tolong papa dan mama atau lihat di layar di sini dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Baca bersama Kak Wahyu ya. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kak Wahyu kasih garis bawah tentang janganlah serupa dengan dunia ini. Kalau adik-adik masih ingat beberapa cerita yang ada di Alkitab tentang harta yang paling berharga, ada seseorang yang menukarkan hartanya dengan satu hal yang lebih berharga. Nah, kalau sekarang Kak Wahyu, Papa dan Mama, adik-adik yang ada di rumah memilih Tuhan Yesus sebagai Raja di dalam hati kita, artinya Kak Wahyu kasih ilustrasi ya, Dek. Kalian suka olahraga? Suka ya? Ada yang suka main futsal, ada yang suka basket, ada yang suka sepak bola. Nah, itu kan ada satu tim, ada beberapa anak berkumpul dengan satu kapten dan juga ada pelatihnya. Di dalam mungkin kalian belajar juga ya di sekolah ya, Dek ya. Setiap pertandingan biasanya ada peraturannya yang harus ditaati, harus diikuti gitu. Contohnya nih ya, kalau sepak bola. Sepak bola, kapan mereka boleh membuat gol, di tempat mana, dan siapa-siapa yang boleh jadi strikernya. Ada aturan-aturannya, nggak boleh sembarangan. Sama, kalau kembali lagi ya, Dek ya, ke ayat firman Tuhan tadi, kalau kita memilih Tuhan Yesus sebagai Raja, artinya kita harus taat dan mengikuti aturan, atau bukan aturan deh, Kak Wahyu jadi ubah menjadi petunjuk, sama aja Kak, itu yang ada di Alkitab. Kenapa harus di Alkitab, Kak? Kan ada banyak buku yang lain, Kak, yang kadang-kadang adik-adik juga bisa baca atau bisa nonton di YouTube, Superbook atau apa. Kenapa harus Alkitab, Kak Wahyu? Di Alkitab adik-adik bisa membaca tentang isi hatinya Tuhan. Bagaimana Tuhan itu sayang banget kepada kita. Kalau dari Alkitab yang tebal itu, Dek, Alkitab yang tebal itu biasanya adik-adik dengar juga dari papa mama atau kakak-kakak di Rocky, itu bisa dirangkum jadi dua hal. Jadi seluruh isi Alkitab itu yang berisikan isi hatinya Tuhan, yang mengajarkan kita untuk mengasihi. Mengasihi siapa? Yang pertama, adik ingat tanda salib. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Yang vertikal artinya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu. Artinya kita harus sungguh-sungguh. Kalau kita bilang aku percaya kepada Tuhan, artinya yang sungguh-sungguh, nggak separuh-separuh, dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu. Yang kedua, yang tadi yang udah vertikal, sekarang yang horizontal, artinya kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik nggak bisa bilang aku sayang kok sama kakak, aku sayang sama papa mama, tapi kalau adik-adik belum mengasihi dirinya sendiri, loh Kak, itu kan egois. Bukan gitu, Dek. Gini loh, kalau artinya kita mengasihi diri kita sendiri, kita jadi tahu kita kan gak suka tuh dengar kata-kata yang jahat, ya enggak? Artinya kita gak boleh mengucapkan kata-kata yang jahat kepada orang lain. Kita juga gak suka dicubit, dipukul, atau kalau main sepak bola kan diseliting itu apa yang bisa jatuh kaki kita gitu. Kita gak suka kan diperlakukan gitu ya, Dek. Artinya sama, kita tidak melakukan hal-hal yang kita gak suka kepada orang lain. Kalau orang lain suka lihat senyum adik-adik, ya mulai dari sekarang senyumnya jangan tipis-tipis, harus yang lebar, boleh sampai kelihatan giginya, yang penting gak lupa gosok gigi ya. Artinya hal-hal yang sederhana, Dek, hal-hal yang sederhana yang Kak Wahyu yakin dan percaya papa dan mama di rumah itu selalu ajarin kalian berulang-ulang. Itu bukan supaya adik-adik bosen, enggak, tapi supaya adik-adik setiap hari
semakin kenal tentang Tuhan, semakin kenal apa sih isi hatinya Tuhan buat adik-adik. Apa sih rencana Tuhan buat adik-adik? Kalau sekarang adik-adik masih harus banyak belajar, kan kebanyakan adik-adik ini terakhir yang Rocky ini kelas 6 SD ya. Yang sebentar lagi juga udah, jangan-jangan kalian sedang ujian atau udah selesai ya? Udah selesai kelas 6 ya. Nah, setiap hari diulangi lagi. Mungkin nih ada suasana hati adik-adik yang saat ini mungkin lagi sedih atau apa, jadi lupa nih ayat firman Tuhan bahwa kalau kita harus tetap senyum, tetap berkata jujur, tetap melihat hal-hal yang baik, tetap mendengar hal-hal yang baik. Tapi mungkin karena aduh lagi bete nih, lagi main game nih, sebel-sebel gitu. Sebel karena kalah. Nggak sengaja keluar kata-kata yang nggak perlu, yang tit gitu ya. Nah, pasti adik-adik nyesel nih. Aduh, kenapa ya? Aku udah jaga sikapku nih mulai pagi sampai sore, kelepasan deh. Ada satu hal yang bisa kita sama-sama lakukan pada saat kita melakukan hal yang belum bener gitu ya dek. Nggak cuma baik loh, harus bener. Kita minta ampun kepada Tuhan, berlutut, berdoa, minta kepada Tuhan sungguh-sungguh untuk ampuni kita. Dan kita janji bahwa besok pagi kita memulai hari lebih baik lagi. Itu dek maksudnya, janganlah serupa dengan dunia ini, tetapi perbaharui. Jadi setiap hari dek dibaharui. Kan kalau kita lagu selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, itu artinya hari yang baru. Matahari sudah terbit bersinar. Hari yang baru berarti sikap hati kita juga dibaharui, dilatih lagi. Sekarang Kak Wahyu percaya adik-adik yang kelas besar jauh lebih paham nih. Kenapa terus aja diulang-ulang lagi. Kakak-kakak Rokinya kayaknya gemes gitu ya. Itu lagi yang diulangin, itu lagi yang disampaikan di ibadah online atau di komsel online-nya yang untuk adik-adik kelas besar. Kok diulang lagi sih Kak? Diulang lagi Kak? Emang gak ada bahasan yang lain gitu Kak? Kenapa harus bahasanya kasih gitu? Kasih terus kakak ini, karena kita sudah memilih Tuhan Yesus untuk menjadi Raja. Kalau kita sudah memilih Tuhan Yesus sebagai Raja, tanggung jawab kita adalah melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. 24 jam itu dek, mulai kita bangun pagi, kita udah langsung sadar nih, oke, aku miliknya Tuhan Yesus. Berarti pada saat kita berdoa dan mengucap syukur, terima kasih Tuhan sudah bisa bangun pagi, artinya kita udah mau melangkah dengan sungguh-sungguh dan ingat, saya miliknya Tuhan Yesus. Kalau saya belajar mata pelajaran apapun hari ini dari sekolah daring, itu sungguh-sungguh karena aku miliknya Tuhan Yesus, aku sungguh-sungguh belajarnya. Kalau dikasih tugas, aku sungguh-sungguh mengerjakan tepat waktu, nggak ditunda-tunda, karena adik-adik sudah memilih jadi siapa? Anaknya raja kan? Rajanya Tuhan Yesus. Nah, dan nggak ada jalan lain kalau kita mau kenal Tuhan Yesus lebih lagi, memang satu-satunya jalan ya baca Alkitab dek. Kak, boleh di skip nggak? Gimana ya? Di skip itu maksudnya gimana dek? Kak, hari ini baca, besok lupa, besoknya lupa lagi. Nunggu ibadah online aja kak bacanya. Sekarang Kak Wahyu mau tanya, kalau gitu artinya yang tadi kita sama-sama baca, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, kira-kira gimana dek? Dan perbaharuilah setiap hari, lebih baru, lebih baik lagi. Kabar baiknya, Tuhan Yesus itu sayang banget deh
kepada Kak Wahyu, kepada kakak-kakak yang lain, kepada papa mama, kepada adik-adik. Itu sebabnya kita masih dikasih kesempatan. Kalau hari ini lupa, besok diingetin lagi. Baca ya dek, 1 ayat. Apalagi lebih bagus lagi kalau bisa mesbah doa dengan papa dan mama di rumah. Kak Wahyu, kenapa Kak Wahyu bahas lagi tentang kenal? Nah ini gampang nih. Kak Wahyu tanya waktu adik-adik masuk sekolah yang baru, kan ada beberapa temen yang sudah kalian kenal mungkin dari TK atau tetangga gitu. Tapi ada juga kan yang beberapa temen yang belum kalian kenal. Gimana caranya supaya kalian kenal? Pasti ajak bicara kan dek? Ajak bicara, senyum dulu, ajak main apa, bagiin mainan atau buku, main bareng. Waktu sekolah masih belum daring. Kalau sekarang mungkin bisa lewat chat, tapi mungkin gak seleluasa sebelum masa sekolah daring ya dek. Kalian kenalnya jauh lebih banyak. Nanti ditanya hobinya apa, kesukaannya, rumahnya di mana, ikut les apa, suka baca buku apa. Itu cara mengenalnya. Nah, kalau Kak Wahyu lagi-lagi ingetin lagi, kenal Yesus lebih lagi karena Tuhan Yesus yang punya kuasa dan Tuhan Yesus sudah kita pilih jadi raja. Berarti satu-satunya cara yang paling mudah dilakukan adalah baca Alkitab setiap hari. Kalau sudah dari awal tadi atau adik-adik sudah mengulang lagi apa yang disampaikan Kak Deborah minggu lalu, sekarang diulang lagi. Gimana Dek? Udah jauh lebih mudah? Udah jauh lebih semangat untuk baca Alkitab dan doa? Supaya lebih semangat kita sama-sama yuk dek. Ini sekarang gak ada kelas besar, gak ada kelas kecil. Ini semuanya adik-adik Rocky semua. Kita saling memberikan semangat. Kalau adik-adik di rumah punya adik atau kakak, ayo saling kasih semangat. Kak, ayo kita ayat hafalan bersama-sama. Dari Roma 12 ayat 2. Yang tadi di awal udah sempet ya dek, sekarang kita ulang lagi, ini cuma separohnya kok. Ya, Roma 12 ayat 2. Kak Wahyu dulu ya, nanti kita sama-sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada 3 hal dek, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Sekarang giliran adik-adik yang lebih nyaring suaranya ya. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Terima kasih adik-adik. Kak Wahyu percaya ini udah bulan Desember ya, sebentar lagi akhir tahun. Adik-adik semakin semangat baca Alkitabnya, semakin semangat berdoanya, dan semakin semangat untuk membantu papa dan mama di rumah. Kak Wahyu sampai di sini. Kita yuk sama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita pelajari hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sudah berkenan memilih kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi anak-anak kerajaan, pewaris tahta kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah berkenan untuk kami mengenal Engkau lebih dalam lagi melalui Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan yang memampukan kami untuk setiap hari menjadi lebih baik, menjadi lebih berkenan di hadapan-Mu, dan menjadi lebih sempurna seperti Tuhan Yesus.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Wah, minggu ini kita ketemu lagi ya untuk beraktivitas. Nah, kita minggu ini karena mendekati Natal, gimana kalau kita bikin aktivitas yang berhubungan dengan Natal, khususnya pohon Natal sih sebenarnya. Siapa di sini di rumah sudah menghias pohon Natalnya? Wah, saya ada juga yang belum ya. Ada yang mungkin juga aku nggak punya kak pohon Natal. Tidak apa-apa, nanti boleh digantung di pohon Natal atau enggak di manapun kalian mau gantung ya. Kita akan buat tada! Ornamen Natal ya. Nih, bisa kalian gantung di pohon Natal ya. Bisa digantung dimanapun lah kalian mau ya. Boleh nggak harus di pohon Natal sebenarnya ya. Oke? Oke. Oh ini Kak Lori ada satu lagi nih. Tinggalan. Nah ada 3 ya. Ada merah, ada kuning dan pink, dan ada hitam. Nah oke. Sebelum kita mulai seperti biasa, Kak Lori sebutkan dulu ya bahan-bahannya. Walaupun kalian mungkin sudah menyiapkan atau sudah siap di rumah kalian masing-masing. Pertama Kak Lori butuh tada, kertas origami ya. Di pengumuman yang Kak Lori sebarkan melalui WhatsApp orang tua kalian, si Kak Lori minta minimal pakai 2 ukuran 15 x 15 atau enggak 16 x 16. Kenapa 2 ukuran itu? Karena kalau kalian pakai 20-20 itu kebesaran, kalau 12-12 itu kekecilan ya. Jadi yang pas adalah 15 x 15 atau 16 x 16. Ini Kak Lori pakai yang 16 x 16 ya. Selanjutnya Kak Lori juga butuh tali kur atau tali bangunan, atau kalau nggak punya kalian boleh pakai benang wol dan benang-benang lainnya ya. Ini buat tali ininya ya, tali di atasnya ini buat menggantungkan. Nah selanjutnya kita juga butuh alat untuk menghias ornamen Natalnya. Yang kalian punya aja di rumah ya. Boleh manik-manik, boleh untai-untaian mutiara ini, atau enggak stiker-stiker, atau enggak yang foam glitter kayak gitu boleh ya. Di sini Kak Lori masih ada stok nih dari yang lalu-lalu ya, masih belum habis jadi Kak Lori pakai ya. Kayak foam glitter gini, terus manik-manik ya, boleh dipakai. Dan kita juga butuh gunting tentunya, dan lem ya, lem putih atau enggak lem tembak ya. Di sini Kak Lori pakainya lem tembak sih untuk menempel manik-manik ya. Boleh. Yuk, gimana? Kita mulai aja. Siap kalian? Ya, siap. Oke. Kayaknya Kak Lori sudah ya. Ini sudah deh. Sudah semuanya ya. Yuk kita mulai yuk. Pertama, kalian ambil dulu kertas origaminya. Nih Kak Lori mau buat yang warna biru ya. Kak Lori kan udah punya hitam, merah, terus kuning sama pink. Nih Kak Lori ambil yang biru ya. Kalian ambil 2 ya, dua buah ya. Karena kita pakai 2 buah origami. Mau sama warnanya atau enggak warnanya berbeda terserah kalian. Oke, yang pertama kalian balik dulu di lembar putihnya ini ya. Kita mau buat tanda X ya. Tanda X, gimana caranya? Kalian buat dulu lipat bentuk segitiga ya. Segitiga Kak Lori lakukan dulu ya. Nah seperti ini. Jadi yang putihnya dulu ya. Yang putihnya menghadap keluar maksud Kak Lori ya. Selanjutnya sudah satu kan nih. Garisnya satu, kita buat sebaliknya ya. Jadi nanti bentuknya kayak huruf X ya. Segitiga juga ya. Tuh. Ini kalau nggak kelihatan mungkin nanti di zoom sama Kak Icat kali ya. Jadi bentuknya X nih ya. Nih X ya. Tuh ya. X. Nah ya. Berikutnya kita mau bikin tanda plus. Tadi X, sekarang plus ya. Tapi dari yang putih ini kita balik dulu. Jadi birunya yang di luar ya. Tadi kalau tadi putihnya yang di luar, sekarang birunya yang di luar. Atau kertas warnanya kalian mau pakai warna kuning, merah, hijau boleh ya. Nah contohnya kayak gini. Jadi buatnya tadi kalau kita buat segitiga, sekarang kita buat persegi panjang ya. Seperti ini ya. Nah, ya, kita lakukan sebaliknya. Jadi nanti bentuknya
huruf plus ya, huruf plus, tanda plus gitu ya, kayak buat plus gitu ya. Nah, seperti ini ya. Udah kelihatan belum tekukan-tekukannya? Ada X, ada plus. Ya, oke. Nah, kalau sudah gini, kalian tinggal tarik aja ini ke dalam. Sebentar Kak Lori contohkan dulu ya. Jadi bentuknya kayak persegi. Bentar. Harus ini ya, ditekan ya. Jadi biar nariknya gampang ya. Adik ya. Nah. Kak Lori kok segitiganya kurang ini kayaknya. Kita bentuk apa ini ya, segi apa ya? Nah, maksud Kak Lori gini ya, kalian tekan ininya ke dalam. Nah, jadinya seperti ini ya. Tadi kan begini kan, nah kita tarik begini. Nah, ya, bisa ya? Kak Icat nanti zoom ya. Dah, jadi bentuknya kayak gini dulu. Bisa? Dari tadi begini, terus kalian tarik ke dalam nih ya. Begini ya, terakhir begini ya. Tap. Nah, jadinya begini ya. Nah, ini kita akan buat segitiga. Dari ujung sini kita lipat ke dalam sampai garisnya ini ya. Ya, kalau dicontohkan dulu. Oke, nggak apa-apa, nggak rapi nggak apa-apa. Nanti kita rapihkan aja di akhir-akhir ya. Nah, bentar kalau ditunjukkan. Nah, kalian lipat tadi begini, lipat jadi segitiga pas garis tengahnya ya. Gini jadinya. Sisi sampingnya juga sama. Oke, udah di zoom Kak Icat? Udah ya, jadi kelihatan ya. Dari tadi begini, terus kalian lipat ke tengah. Jadinya seperti ini. Oke, nah kita lakukan sisi sebaliknya ya. Sama ya. Oke, Kak Lori juga selesaikan, kalian selesaikan. Nah, jadinya seperti ini ya. Sudah bolak-balik, sudah seperti ini ya. Udah? Sudah? Kalian agak apa ya, lipatnya agak tekan-tekan gini ya, biar dia kalau kita tekuk ke dalam dia sudah otomatis nekuk ya. Oke, sekarang buka dulu yang tadi segitiga kecilnya yang kita buat ini, kita buka kembali. Nah, ini kalian akan buka, tolong di zoom Kak Icat. Kalian akan buka seperti ini, terus tekan ke dalam. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Ya, kelihatan nggak? Nah, kita lakukan yang ini ya. Kita lakukan yang ini ya. Lihat kalori ya. Buka, terus tekan. Oke, kalori agak susah kalau lihatin ke kamera. Nah, dari gini, terus buka lubangnya ini, kalian buka dikit, terus kalian tekan pakai jari. Nah, oke. Bentar ya, kalori hadapin kalori dulu ya. Soalnya kalori nggak kelihatan. Nah, pokoknya tekan sampai bentuk segitiganya seperti ini, ya. Nah, ini tadi yang depan seperti ini, tadi yang sisi satunya seperti ini. Nah, kalian lakukan juga sama dengan sisi yang tadi yang di belakang. Ya, kalian buka dulu seperti ini, terus kalian buka begini, buka, terus tekan ke dalam. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ya, ini Kak Lori nggak rapi dulu ya, nggak apa-apa, nunjukin ke kalian ya. Nah, terus kalian rapikan ya segitiganya ya. Ini kan atasnya masih istilahnya miring-miring ya. Nah, kalian rapikan sesuai garisnya, jadinya seperti ini. Nah, sama kan bentuknya? Tadi kita belakangnya seperti ini, depannya juga seperti ini. Sebaliknya. Nah, tinggal satu lagi nih. Kita lakukan hal yang sama. Buka dulu. Terus kalian tekan. Nah, ini ya, tekan. Kalori agak susah ya. Apa-apa, pokoknya prinsipnya sama. Nanti pokoknya jadinya seperti ini, ya. Nah, tada, ya, sudah ya, sudah semuanya. Nah, kalian buat satu lagi sama seperti ini. Ini Kalori udah buat nih, tada, di rumah ya, sama ya. Jadi finalnya seperti ini ya, adik-adik ya. Dari tadi yang bentuk segi 4
segi 4, terus kalian bentuk segitiga ke dalam, lipat ke tengah, terus tekan ya. Nah, ini nyatuinnya gimana? Nyatuinnya adalah yang ini, yang ada buntutnya ini, buntutnya ini ketemu yang di sini. Nah, sebentar, kalori depan. Nah, inilah yang ini, yang begini ketemu ini dimasukkan ya. Jadi kayak apa ya, kayak dia akan mengunci sendiri nih, seperti ini ya. Ini masukkan ke sini ya, terus kalian nanti tutup. Kalian lakukan hal yang sama. Kalau ini kan dia datar, terus ketemu yang agak runcing begini ya. Jadi yang datar ketemu yang runcing, terus yang runcing nanti ketemu yang satunya yang datar dari sisi ini. Jadi tinggal kalian masukin ya. Bisa nggak? Pastinya bisa ya. Nih seperti ini kalori contoh. Ini ya. Ini kan datar nih. Dia ketemu yang runcing. Nah, masukkan. Gitu ya prinsipnya ya. Kalori lakukan dulu ya. Nanti kalian tinggal lihat seperti apa sih. Nah, ini udah yang terakhir nih adik-adik. Kalori sudah tadi lakukan ya. Yang pokoknya yang datar ketemu yang runcing ketemu yang datar ya. Nih kalori tinggal final, kalori tinggal masukkan satu lagi. Oke. Kalori rapikan, ini masih belum rapi soalnya ya. Kalori rapikan sesuai dengan ininya. Sesuai dengan tekukannya. Tekukannya jadinya sama ya, sejajar gitu ya. Jadi kalau misalnya yang tekukannya agak berbeda, kalian samakan dulu. Misalnya satu keluar, yang satu ke dalam ya, kalian samakan semuanya ke dalam. Nah, nih, sorry ya, kalau kalian bisa lihat nih kalori. Ini masih acak-acakan ya, jadi tuh ketemu semua ya. Ini nanti kalori rapihkan, ya, kalian rapihkan, sesuaikan, pokoknya semua. Jadi kayak kenop gitu ya, plak gitu ya. Sesuai dengan ketemu apa? Kalau kutub utara ketemu kutub selatan lah ya, tarik-menarik. Nah, ini sudah nih. Nah, nanti jadinya seperti ini adik-adik ya. Nanti kalian bisa rapi-rapikan lagi ya. Nggak usah dilem juga nggak apa-apa ya. Ya, ini kalori sudah jadi ya. Sudah jadi. Nah, selanjutnya kalian ambil benang kalian, terus kalian ukur. Ini kalori cuma butuh 32 cm ya, 32 cm. Oke, 32 cm ya. Sudah. Kalian buat tali dulu ya. Ya. Jadi bagi 2, 32 cm. Kalian tali di ujungnya sini yang ini ya, yang belum bersatu istilahnya. Nah, kalian talikan dulu. Oke. Nah, seperti ini. Nanti kalian tempelkan di ujungnya sini ya. Nah, tempelkan di sini ya. Oke. Tuh, jadi deh ya. Ini kalori belum tempel. Ya. Kalori belum tempel. Kayaknya nanti aja deh kalori tempel ya. Nah, dari sini sudah ngerti ya. Nanti kalian tempelkan talinya dan kalian tinggal hias. Ya, kayak kalori tadi ya. Mau pakai apa? Spons yang ada glitternya atau enggak mau pakai cuma manik-manik, terus mutiara-mutiara rantai kayak gini. Boleh ya. Terserah kalian ya. Tapi kalau kalian mau gambar, nanti kalian pakai yang sisi sebaliknya dari yang biru tadi kan ada sisi putihnya ya. Kalau kalian beli kertas origami yang agak glossy, biasa baliknya putih ya. Nah, itu bisa kalian balik, kalian depannya adalah putih, terus kalian gambar. Itu juga bisa ya. Oke, gimana? Bisa semuanya?
Bisa ya ngikutin kalori ya tadi ya? Oke? Paham? Paham ya? Pokoknya tadi kesulitannya mungkin nanti pasangin atau merekatkan kedua bentuk tadi ya. Pokoknya prinsipnya yang segitiga ada kepanjang ke bawah, nanti ketemu yang segitiga yang datar ya. Jadi gitu aja ya, kayak knop gitu ya. Yang ke bawah ketemu datar ketemu yang bawah gitu ya. Nanti jalur-jalurnya ini ya kalian tinggal sesuaikan ya. Sesuaikan. Nah, habis itu hias. Habis itu ganteng deh di pohon Natal kalian. Kalau yang sudah membuat pohon Natal boleh ya digantungin biar mama papa juga lihat ya. Oke? Bisa ya? Bisa. Jangan lupa juga divideokan. Nanti divideokan atau difotokan, nanti kirim ke kalori atau enggak kirim ke kakak-kakak Rocky lainnya. Siap? Bisa? Bisa? Oke, sampai ketemu di aktivitas kalori selanjutnya. Bye-bye. Adik-adik, kita selesai ya ibadah Rocky online hari ini. Puji Tuhan. Tadi kalian sudah bikin aktivitas bersama Kak Rocky, Kak Lori yang mengajak kalian bikin ornamen pohon Natal yang cantik ya. Siap-siap kalian untuk hias pohon Natal di rumah atau bikin ornamen cantik untuk Natal di tahun ini. Sekarang saatnya kita mengakhiri ibadah Rocky Online hari ini. Yuk sama-sama tutup mata, buka tangannya, dan terima berkat Tuhan turun atas adik-adik Rocky semua. Dan kehendak Tuhan buat adik-adik menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati waktu keluar, waktu masukmu. Percayalah bahwa mulut adik-adik penuh kuasa. Genggam dua tangan dan katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan ini dibuat berhasil dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini dibuat berhasil dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini dibuat berhasil dan beruntung. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, wah gak kerasa ya. Sudah di penghujung ibadah online kita hari ini. Gimana hari ini? Seru kan ibadahnya? Wah, tadi kalian sudah loncat-loncat, terus dengar firman dari Kak Wahyu, aktivitas dengan kalori. Nah, sekarang kalori mau tutup ibadah kita hari ini. Tapi sebelum kalori tutup, tadi Kak Wahyu sharing apa ya? Masih sama ya kayaknya sama yang Kak Deborah minggu lalu ya. Berhubungan dengan tahta. Tahta ya. Minggu lalu Kak Deborah sudah memberi pertanyaan ke adik-adik. Siapa sih yang kalian pilih untuk bertahta di hati kalian? Nah, minggu ini Kak Wahyu menegaskan lagi. Siapa? Adik-adik pasti memilih Tuhan Yesus sebagai Raja yang bertahta di dalam hati kalian. Nah, kalau kalian sudah memilih Tuhan Yesus, ada tuh tanggung jawabnya. Apa coba? Iya, betul. Kenal Tuhan Yesus lebih lagi. Dari mana yo bisa kenal Tuhan Yesus? Dari ceritanya Kakak Rocky? Kurang. Dari cerita Mama Papa? Kurang. Ada satu sumber yang paling oke kalau mau kenal Tuhan Yesus lagi, yaitu betul adik-adik, Alkitab ya, firman Tuhan ya. Kita mau kenal Tuhan Yesus, kalau mau kenal Tuhan Yesus lebih lagi, ya jangan lupa baca ya Alkitabnya ya. Nggak boleh tuh yang kata Kak Wahyu skip ya. Hari ini baca, besok lupa. Ya udah direpel deh
Kak bacanya 2 hari lagi. Ya nggak bisa ya. Kalau bisa kalian continue setiap hari rajin membaca Alkitab ya. Udah harus yang 10 pasal sih ya. Kalau bisa sih nggak apa-apa kalau diacungin jempol. Ya minimal 1 pasal lah ya. Kalau 1 ayat adik kalian aja yang 1 ayat. Kalian 1 pasal ya. Bagus lagi kalau bisa lebih. Oke? Ya. Oke. Kalori harus pamit nih. Tapi Kalori masih belum mau pamit. Tapi harus. Gimana dong? Apa ya? Kita kan masih ketemu minggu depan Kalori. Ya. Oke, sampai jumpa di ibadah online kita minggu depan. Oke adik-adik. Happy Sunday dan God bless you. Bye-bye.